Oke, buat kalian yang sebentar lagi mau magang, pernah nggak sih ngerasa deg-degan? Wajar banget kok. Nah, di sini kita bakal ngobrolin gimana caranya ngubah rasa cemas itu jadi pede. Cuma dengan satu jurus jitu, komunikasi. Tips-tips ini kita dapat dari Pak Ahmad Facudin, seorang guru di SMKN 26 Jakarta. Yuk, kita mulai. Ya kan? Magang atau PKL itu kan pengalaman profesional pertama buat kebanyakan dari kita. Jadi kalau ngerasa sedikit nervous atau bingung mau ngapain, itu normal banget. Tapi pernah kepikiran nggak tantangan terbesarnya itu sebenarnya apa sih? Jawabannya, mungkin bukan yang kalian duga. Kalian mungkin mikir, tantangannya pasti pas nerapin teori dari sekolah ke dunia kerja. Ternyata, bukan itu loh. Rintangan terbesarnya seringkali bukan soal teknis sama sekali, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Coba deh, lihat perbandingan ini. Skill praktis itu penting, jelas. Itu yang bikin kamu bisa dapat tempat magang. Tapi, skill komunikasi, nah ini yang nentuin kamu bakal dipercaya atau enggak di sana. Ini soal gimana kamu ngebangun kepercayaan. Jadi, intinya gini, komunikasi itu ibarat kunci buat ngebuka semua potensi teknis yang kamu punya. Tanpa kunci ini, semua keahlianmu bisa-bisa nggak kelihatan sama orang lain. Ini bukan cuma skill tambahan ya, ini benar-benar elemen inti. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya dulu. Sebelum kamu bisa ngerjain tugas dengan benar, kamu harus paham dulu tugasnya apa. Nah, disinilah kepercayaan itu mulai dibangun. Ada dua langkah yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Pertama, biasain ulangin instruksi yang kamu dapat buat konfirmasi. Kedua, dan ini penting banget, please jangan takut buat nanya kalau ragu. Serius deh, mendingan banyak nanya di awal daripada bikin kesalahan fatal di akhir kan? Ini persis seperti yang dibilang sama Pak Ahmad Facudin. Coba deh, biasain ngulang instruksi sebentar aja. Ini nunjukin kalau kamu dengerin dan pengen mastiin semuanya benar. Hal sekecil ini bisa nyelamatin kamu dari kesalahan besar nanti. Oke, urusan tugas udah jelas. Sekarang, gimana cara kamu berinteraksi? Kita masuk ke soal etika profesional. Karena gimana cara kamu ngomong itu seringkali sama pentingnya sama apa yang kamu omongin. Ada 3 pilar utama nih. Pertama, coba deh pakai bahasa yang lebih sopan dan profesional. Beda dikit sama pas ngobrol sama teman. Kedua, latihan buat jadi pendengar yang aktif. Jadi beneran nyimak, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Terakhir, jangan lupain bahasa tubuh. Datang tepat waktu, jaga kontak mata, itu nunjukin kamu respek dan antusias. Ngomong-ngomong soal dengerin aktif, ini tuh bukan sekedar, oh ya dengerin. Ini soal bener-bener konsentrasi sama yang diomongin orang, paham konteksnya, dan ngerespon dengan mikir. Di dunia kerja, seringkali kemampuan kita buat nyimak itu jauh lebih dihargai daripada kemampuan kita buat ngomong terus-terusan. Lanjut, kita bahas soal kolaborasi. Ingat ya, di tempat magang itu, kamu bagian dari sebuah tim. Ibaratnya satu roda gigi di mesin yang besar. Nah, komunikasi kamu sama rekan kerja lain, itu yang nentuin mesinnya bakal jalan mulus atau malah macet. Dua hal yang perlu kamu ingat. Satu, selalu koordinasi sama teman-teman magang atau rekan kerja lain. Salah paham dikit aja soal siapa ngerjain apa, bisa jadi masalah besar. Dua, soal teknologi. Pakai email atau aplikasi chat itu harus bijak. Selalu balas cepat kalau penting, dan pakai bahasa yang jelas dan sopan, bahkan di grup chat sekalipun. Ingat banget ya, setiap interaksi, mau itu email singkat, komen di grup, atau obrolan di pantry, semuanya tuh ngebentuk citra profesional kamu. Konsisten nunjukin komunikasi yang baik, bakal ninggalin kesan yang positif banget. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget? Ini tuh bukan cuma soal gimana nyelesain tugas magang doang. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu ngebangun reputasi profesional kamu. Coba deh anggap magang atau PKL kamu itu bukan cuma kewajiban dari sekolah. Anggap ini bab pertama dari cerita karir profesional kamu. Reputasi yang kamu bangun sekarang sebagai orang yang komunikatif, profesional, dan bisa diandelin, itu bisa jadi tiket buat dapat rekomendasi kerja di masa depan. Dan inilah inti dari semua obrolan kita. Skill teknis kamu mungkin yang bikin kamu dapat kesempatan magang itu. Tapi komunikasi yang baiklah yang bikin perusahaan percaya sama kamu dan ngelihat potensi kamu buat jangka panjang. Jadi pas kamu nanti mulai magang, coba deh pikirin ini. Setiap hari adalah kesempatan buat nulis cerita profesionalmu sendiri. Dengan komunikasi yang tepat, kamu bukan cuma bakal sukses magang, tapi juga ngebangun fondasi yang super kuat buat karir impianmu. Pertanyaannya sekarang, reputasi seperti apa yang mau kamu bangun mulai dari hari ini?